Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, saya Rasya Ilmi Syafiq dengan NIM 253020052. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana Pancasila itu dapat diidentifikasi, dijelaskan, diterapkan, dianalisis, dan dievaluasi perannya sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional. Sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa sejak awal bahwa ilmu itu atau ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar netral. Mengapa? Karena setiap ilmu itu lahir dari nilai, kepentingan, dan cara pandang tertentu. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan pada seberapa penting, seberapa jauh ilmu itu berkembang, tetapi ke arah mana ilmu itu akan dibawa, ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak lebih baik. Langkah yang pertama yakni adalah mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Proses identifikasi ini sangat penting. Tujuannya, yakni agar Pancasila ini tidak hanya menjadi sebuah slogan, tapi benar-benar dipahami substansinya dan diterapkan dalam penelitian tersebut dalam ilmu pengetahuan. Setiap sila pada Pancasila ini mengandung nilai yang bisa diturunkan dalam praktik ilmiahnya. Misal, pada sila ketuhanan mengandung nilai tanggung jawab, moral, dan etika ilmiah. Pada sila kemanusiaan, dan ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Ya, kemudian sila persatuan ini menekankan kepada kepentingan nasional atas kepentingan kelompok. Nah, sila kerakyatan ini mengandung nilai partisipasi dan keberpihakan pada rakyat. Kemudian yang terakhir, pada sila keadilan sosial menuntut distribusi manfaat ilmu itu secara adil. Kemudian, dengan mengidentifikasi dari adanya nilai-nilai ini, kita bisa menyadari bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan di Indonesia ini seharusnya tidak hanya mengajar kemajuan pada teknis, tetapi juga membawa misi kemanusiaan dan kebangsaan. Setelah nilai diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menjelaskan hubungan Pancasila dengan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah sering terjadi suatu kesalahan, karena ilmu dianggap bebas nilai dan Pancasila dianggap tidak relevan dengan sains modern. Itulah letak kesalahannya. Padahal dalam praktik global, ilmu selalu dikendalikan oleh nilai-nilai tertentu. Contohnya, di suatu negara maju, riset bioteknologi itu akan dibatasi oleh kode etik penelitian manusia, tidak akan melanggar atau melebihi kode etik tersebut. Kemudian, riset kecerdasan buatan itu akan selalu dibatasi oleh prinsip hak asasi dan privasi. Dan riset lingkungan akan dibatasi oleh prinsip keberlanjutan. Artinya, ilmu ini memang berkembang, tetapi tidak akan dibiarkan liar, karena dapat berbahaya tentunya. Nah, di Indonesia, peran nilai tersebut seharusnya dijalankan oleh Pancasila. Dengan demikian, Pancasila ini dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjelaskan apa tujuan ilmu tersebut, untuk siapa ilmu itu dikembangkan, dan batas etisnya dalam penggunaannya. Tahap yang ketiga adalah penerapan, dan ini yang paling krusial. Pancasila itu sendiri akan kehilangan makna jika hanya berhenti di tataran konsep. Kemudian, contoh nyata yang kita bisa lihat dalam dunia riset dan teknologi di Indonesia, misalnya dalam suatu
penelitian kesehatan. Penerapan nilai kemanusiaan ini dapat terlihat dari kewajiban uji etik penelitian, persetujuan dari subjek penelitian, dan larangan eksploitasi masyarakat rentan sebagai objek uji coba. Selanjutnya, pada bidang teknologi pangan, penerapan nilai Pancasila tampak pada adanya kewajiban keamanan pangan, kejujuran label produk, dan perlindungan konsumen. Kasus peredaran makanan yang berbahaya ini menunjukkan bahwa ketika nilai Pancasila diabaikan, ilmu itu justru akan merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penerapan sila keadilan sosial ini terlihat dari kebijakan riset yang seharusnya tidak hanya menguntungkan industri besar, tetapi juga dapat menguntungkan para petani, nelayan, dan UMKM. Ini adalah suatu contoh bagaimana suatu nilai Pancasila bisa dan seharusnya diterapkan secara nyata. Kemudian, jika kita menganalisis ini lebih dalam, Pancasila berperan sebagai pengarah dan pengendali ilmu pengetahuan. Ilmu tanpa nilai itu dapat berpotensi menghasilkan suatu ketimpangan, eksploitasi alam, bahkan dehumanisasi. Kita dapat melihat fenomena ini pada fenomena global, yakni seperti eksploitasi sumber daya alam yang berbasis teknologi tinggi, yang sebenarnya ini merusak pada lingkungan, atau pada penggunaan algoritma digital yang justru memperkuat adanya ketimpangan sosial. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu itu tidak selalu selaras atau sejalan dengan kemajuan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia itu sendiri, Pancasila ini seharusnya menjadi suatu alat kritik terhadap perkembangan ilmu yang hanya berorientasi pada profit dan efisiensi. Ilmu yang berpancasila itu adalah suatu ilmu yang mempertimbangkan pada dampak sosial, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh, dan bukan suatu ilmu yang merusak. Karena adanya Pancasila ini, ilmu tersebut dapat berdampak baik kepada sosial, budaya, lingkungan secara menyeluruh. Nah, pada tahap terakhir adalah evaluasi. Secara ideal, Pancasila ini memiliki peran yang sangat kuat dalam membangun kerangka ilmiah yang etis. Namun, dalam praktiknya, peran ini belum sepenuhnya optimal. Masih banyak penelitian yang lebih tunduk pada kepentingan pasar dan industri dibandingkan pada kepentingan atau manfaat pada masyarakat luas. Globalisasi ilmu sering membuat nilai lokal dan nasional dianggap tidak relevan. Namun, justru disinilah Pancasila itu menjadi sangat penting. Pancasila berfungsi sebagai suatu filter nilai agar ilmu pengetahuan yang masuk dan berkembang di Indonesia itu tetap selaras dengan kemajuan karakter bangsa. Evaluasi ini menunjukkan bahwa tantangannya bukan pada relevansi Pancasila itu sendiri, tetapi tantangannya terdapat pada konsistensi penerapannya nilai Pancasila dalam kebijakan pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi. Yang terakhir, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini bukanlah suatu penghambat ilmu pengetahuan. Sebaliknya, Pancasila ini menuntun ke arah yang lebih berkembang melalui proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Pancasila ini terbukti mampu menjadi dasar nilai dalam membangun ilmu pengetahuan yang etis, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada nilai-nilai nasional. Ilmu pengetahuan yang berpancasila
bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara moral dan bermanfaat bagi masyarakat luas Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai pentingnya peran Pancasila dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional dalam semangat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.